أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari di hari yang mulia ini kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini sampai kepada seorang sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalathun." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 bayi yang masih di ayunan namun bisa berbicara. 3 bayi tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Isa ibnu Maryam. Dan ini masyhur sekali kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah sahibu Juraij, yaitu seorang bayi yang bisa berbicara saat peristiwa Juraij. Dan yang ketiga adalah bainana sabiyun yardi' min ummihi, yaitu seorang bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Nah, pada suatu ketika seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, lewatlah seorang laki-laki yang memiliki kendaraan yang begitu mewah, pakaian yang begitu bagus. Tentu sang ibu melihat laki-laki tersebut, berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al ibni mithla hadza. Ya Allah, jadikanlah anakku kelak besar seperti laki-laki ini. Sontak sang anak yang sedang menyusui, dia melepaskan ASI dari ibunya dan menjawab doa ibunya tersebut, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki ini. Lalu tidak berapa lama kemudian lewat sekelompok para laki-laki yang sedang memukuli perempuan. Lalu perempuan itu dianiaya, dipukul, seraya dikatakan bahwa perempuan ini pezina, perempuan ini pencuri. Ketika sang ibu melihat peristiwa itu, ibunya berdoa untuk anaknya, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku ini seperti perempuan yang dipukul itu, yang dikatakan dia pezina, pencuri. Sontak sang anak yang sedang menyusui melepaskan susu dari ibunya tadi dan menjawab doa ibunya, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti perempuan itu. Dan anak itu berucap kepada ibunya, anak yang masih disusui, berucap kepada ibunya, kenapa saya tidak ingin menjadi laki-laki yang memiliki kendaraan yang mewah, pakaian yang bagus,
karena dia adalah jabbar. Orang ini adalah sombong, orang ini adalah orang yang angkuh, sehingga aku tidak pengen dan tidak ingin menjadi orang ini. Lalu kenapa saya ingin menjadi perempuan yang dipukuli oleh laki-laki tadi? Karena perempuan ini kondisinya dia zalimi, bahkan dia dikatakan pezina padahal dia tidak pernah melakukan zina. Perempuan ini dikatakan mencuri padahal dia tidak pernah mencuri. Maka aku ingin dijadikan seperti perempuan ini. Para hadirin jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita fokuskan dari 3 bayi yang bisa ngobrol itu, yang bisa berbicara adalah bayi yang terlahir pada peristiwa Juraij. Juraij adalah seorang laki-laki yang soleh, rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking rajinnya beribadah, Juraij membuat satu tempat ibadah khusus yang ini tidak jauh dari rumahnya. Namun saking rajinnya beribadah, saking fokusnya dan tidak ingin diganggu oleh orang lain, beliau membuat suatu tempat ibadah yang disebut dengan sauma'ah, yaitu tempat ibadah yang dijadikan oleh Juraij untuk menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tetap Juraij masih konsisten, istiqomah beribadah kepada Allah di tempat itu. Tapi tidak lama kemudian sang ibu datang, memanggil, "Ya Juraij, ana ummuka kallimni." Wahai Juraij, saya yang sedang di luar ini adalah ibumu. Jawab panggilanku wahai Juraij. Juraij ketika itu bingung. Karena kondisinya Juraij sedang sholat, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih antara 2 pilihan. Saya melanjutkan sholat atau menunaikan panggilan ibu. Lalu kecenderungannya kuat untuk melanjutkan sholat. Lalu dengan berat hati ibunya meninggalkan Juraij. Keesokan harinya ibunya datang lagi dan memanggil-manggil Juraij, "Ya Juraij, ya Juraij, ana ummuk kallimni." Wahai Juraij, saya yang di luar ini adalah ibumu, ajak saya bicara. Juraij ketika itu sedang sholat. Juraij masih bingung, memilih antara melanjutkan sholatnya atau menjawab panggilan ibunya. Lalu kecenderungannya tetap kepada untuk melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibunya pulang. Keesokan hari dan hari ketiga, Juraij pun didatangi oleh ibunya, memanggil-manggil ibunya dari luar, dan Juraij masih tetap memilih untuk melanjutkan sholatnya. Lalu sang ibu tentu kesal, jengkel dengan Juraij. Lalu sang ibu mendoakan Juraij dengan doa yang tidak baik untuk Juraij. Apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turyahul mumisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij ini kecuali dia telah melihat wajah-wajah para pelacur. Dalam kondisi jengkel, ibunya mendoakan dengan doa seperti itu. Lalu kemudian ibunya pulang. Tidak berapa lama Juraij, karena rajinnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada yang memusuhinya, ada yang hasad kepadanya, ada yang dengki, ada yang iri kepada Juraij. Keirian dan kedengkian itu sehingga mereka ingin mengerjai, ingin memberikan pelajaran kepada Juraij. Dan pelajaran tersebut adalah teman-teman yang dengki dengan Juraij ini mengirimkan seorang perempuan. Perempuan yang dikirimkan itu bukan perempuan yang biasa-biasa, bukan. Perempuan yang begitu cantik jelita. Bahkan ini adalah perempuan yang tercantik nomor 1 di kota itu. Dikirimkanlah kepada Juraij agar si perempuan ini menggoda Juraij di saat beribadah dan mengajak Juraij untuk berzina. Juraij ini, si perempuan ini datanglah ke tempat sauma'ah, tempat beribadahnya Juraij tadi. Dia masuk ke tempat ibadahnya Juraij dan melihat Juraij sedang sholat. Dia ajak Juraij berbicara, dia goda Juraij. Namun Juraij tidak sama sekali menoleh dan tidak melihat kepada perempuan itu. Perempuan ini terus berusaha untuk mengajak Juraij berzina, tapi Juraij tetap melanjutkan sholatnya. Si perempuan kesal.
sudah berusaha keras, sudah berupaya, tapi tidak ada hasil. Dia tinggalkanlah Juraij. Tidak berapa lama dia meninggalkan Juraij, dia menemui seorang yang pengembala domba, yang biasanya si pengembala ini kalau beristirahat di tempat ibadahnya Juraij. Karena di padang pasir ketika beristirahat, si pengembala ini biasanya berteduh di tempat ibadahnya Juraij di luar. Nah, ketika si perempuan ini keluar kesal dengan Juraij, akhirnya dia melampiaskan kekesalannya dan dia melakukan perbuatan zina itu kepada si pengembala ini. Para hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil perzinahan itu lahirlah seorang bayi. Si perempuan tidak terima bayinya terlahir tanpa ayah. Lalu kemudian dia melaporkan perkara ini kepada sang raja. Wahai raja, ini bayi adalah bayinya Juraij. Seakan-akan melapor bahwa Juraij tidak bertanggung jawab, bahwa Juraij telah melakukan perbuatan keji, telah memperkosa dan seterusnya. Langsung mendengar hal itu si raja emosi. Masa sih orang sesoleh Juraij yang rajin beribadah kepada Allah, dia melakukan perkara itu? Saking tidak percayanya, saking kesal dan marahnya sang raja mengutus beberapa prajurit untuk menangkap Juraij secara paksa. Dan prajurit itu dikirim untuk menangkap Juraij, dan rumah ibadah Juraij ini pun dihancurkan, diratakan, dan Juraij diseret, dibawa secara paksa. Juraij tidak tahu apa-apa dan dia tidak tahu masalahnya. Dia dibawa menghadap ke raja. Namun yang menjadi persoalan dari kisah ini adalah Juraij ketika melewati, karena ditarik paksa oleh para prajurit, dia melewati ada beberapa rumah, yang rumah itu adalah pemilik para pezina-pezina. Jadi saking viralnya kabar si Juraij, ahli ibadah, ternyata melakukan perbuatan keji, dan ini terdengar oleh semua orang, dan orang-orang melihat kejadian ini, yakni Juraij diseret dan dibawa, dan para pezina-pezina yang dilewati oleh Juraij itu pun pada keluar. Seraya Juraij tersenyum melihat kondisi yang seperti ini. Lalu kemudian dihadapkanlah di depan raja. Juraij ketika tersenyum-senyum di depan raja, raja pun bertanya, "Ada apa denganmu wahai Juraij? Kenapa Anda tersenyum?" Juraij mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada doa ibuku. Ibuku pernah berdoa kepadaku bahwa sebelum aku mati, aku diberikan pelajaran. Aku diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya melihat para wanita-wanita pelacur. Dan itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang raja melanjutkan kasus Juraij. "Wahai Juraij, apakah benar ini adalah anak Anda?" Juraij malah bertanya kembali, bagaimana jawaban si perempuan itu? Kata sang raja, perempuan itu mengakui bahwa ini adalah anak Anda. Juraij minta izin kepada sang raja, "Wahai sang raja, izinkan sebelum aku menjawab pertanyaan ini, aku untuk sholat terlebih dahulu." Diizinkan oleh raja. Sang Juraij pun sholat sebentar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya, "Mana bayi tersebut? Mana anak itu?" Lalu ditunjukkanlah, ini anaknya. Lalu si Juraij menyamparin anak itu dan bertanya langsung kepada bayi yang masih merah. "Ya gulam, man abuka?" Wahai bayi, siapa yang sesungguhnya ayahmu? Sontak kaget para hadirin ketika itu mendengar jawaban langsung dari mulut si bayi itu. "Ayahku adalah ra'iyal ghanam." Ayahku yang sesungguhnya adalah si pengembala kambing, si pengembala domba. Itulah ayahku yang sesungguhnya. Para hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar jawaban langsung dari bayi tersebut, sang raja tentu merasa menyesal. Para tentara yang begitu kasar dengan Juraij juga ikut menyesal. Mereka pun meminta maaf kepada Juraij, seraya memeluk-meluk Juraij, seraya mencium-cium Juraij untuk diberikan balas kasihan dan agar mereka dimaafkan. Saking menyesalnya sang raja minta izin kepada Juraij, "Wahai Juraij, izinkan aku untuk membangun kembali tempat ibadahmu terbuat dari emas."
Kata Juraid, tidak perlu. Wahai Juraid, izinkan aku untuk membuat ibadahmu yang telah aku hancurkan terbuat dari perak. Kata Juraid, tidak perlu. Bangunkan kembali tempat ibadahku seperti semula yang terbuat dari tanah. Para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Juraij yang begitu mendapatkan perhatian besar dalam syariat Islam ini. Padahal kisah ini adalah kisah salah satu Bani Israel, tapi dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Apa faedah yang kita dapatkan dari kisah di atas? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Juraij. Yang pertama, bahwa kedudukan orang tua di dalam syariat Islam begitu besar. Kedudukan ibu, ayah di dalam Islam sangat dijunjung tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Ia, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Lihat si Juraij, ahli ibadah. Kata para ulama, beliau ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu. Bukti bahwa beliau bukan ahli ilmu, ternyata beliau melanjutkan solat beliau. Padahal solat yang beliau lakukan hanya sekedar sunnah. Kita tahu bahwa menunaikan panggilan orang tua wajib. Ketika bertabrakan antara perkara yang wajib dengan hal yang sunnah terkalahkan. Tinggalkan yang sunnah. Oleh karena itu, tatkala kita, andai kata di zaman ini kita sedang sholat sunnah, lalu tidak berapa lama berdering handphone kita, dan kita lihat bahwa itulah panggilan orang tua kita, ibu kita, ayah kita yang sedang nelpon. Bolehkah kita membatalkan sholat sunnah itu? Boleh. Batalkan sholat sunnah itu, karena menunaikan panggilan orang tua jauh lebih wajib daripada melanjutkan sholat sunnah itu. Kecuali kita sedang sholat wajib. Karena ini perkara yang bertabrakan antara wajib dengan wajib. Maka dahulukan hak Allah. Lanjutkan sholatnya tapi diringankan gerakannya. Jangan diperlama. Kalaulah misalnya di saat ruku bacanya 3 kali, cukup baca 1 kali. Jadi diringankan bacaannya supaya kita selesaikan urusan kita dengan Allah yang merupakan kewajiban. Dan setelah itu kita lanjutkan kewajiban kita yang kedua, menunaikan panggilan orang tua. Nah Juraij, karena beliau tidak mengilmui itu, karena beliau semangat dalam beribadah, beliau orang yang soleh, tapi beliau keliru dalam hal ini, sehingga beliau lebih mementingkan salat sunnahnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Padahal para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panggilan ibu jauh lebih berharga daripada salat sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena itu, sangat besar kesalahan anak tatkala dia mengabaikan panggilan orang tuanya dan dia tetap melanjutkan aktivitas dunianya. Perkara dunia, sedangkan perkara ibadah yang terkait dengan Allah saja boleh kita batalkan, apalagi ketika ada anak yang melihat panggilan orang tuanya, dia biarkan saja, dia menganggap ini biasa-biasa saja, paling ibu rindu, paling ibu pengen ngobrol, udahlah nanti saja, saya masih ada bisnis, saya ada pertemuan dengan klien saya ada rapat dan seterusnya. Dia abaikan panggilan orang tuanya. Perkara dunia lebih dia pentingkan daripada menunaikan panggilan orang tuanya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Juraij ini adalah, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita berkeyakinan bahwa karomah itu ada. Karomah itu diberikan oleh Allah kepada para walinya, dan ini terjadi pada Juraij. Namun yang salah pada kaum muslimin adalah tatkala menganggap karunia, yaitu berupa karomah, bisa didapati, bisa dipelajari. Ini keliru. Betapa banyak kaum muslimin yang ingin mencari kesaktian supaya bisa kebal,
supaya bisa terbang, supaya bisa ini, supaya bisa itu, melakukan ritual-ritual zikir supaya mendapatkan karomah. Ini tidak pernah didapati dari orang-orang soleh terdahulu. Karomah itu adalah karunia pemberian Allah, dan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dia tidak bisa dipelajari dan dia tidak bisa terulang. Hanya sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ingin mengulanginya lagi belum tentu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya adalah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenali Allah di saat kita senang, di saat kita lapang. Ingat Allah, kenali Allah, karena ketika kita nanti dalam kondisi sempit, Allah akan mengingat kita, Allah akan mengenal kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat engkau senang, di saat engkau lapang. Jangan di saat kita senang, di saat kita lapang, kita lalai kepada Allah. Urusan dunia kita lebih berharga daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tatkala kita susah nanti, Allah tidak ingat kepada kita. Tapi tatkala kita senang, tatkala kita bahagia, tetap kita masih ingat kepada Allah. Ketika kita berada di bawah, ketika kita dalam kondisi sempit, Allah akan ingat kepada kita. Lihat Juraij, ketika beliau dalam kondisi senggang, lapang, tetap beribadah kepada Allah. Dan ketika beliau dalam urusan genting, Allah ingat kepada Juraij dan Allah tolong Juraij. Begitulah hendaknya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melalaikan beribadah kepada Allah, apalagi itulah ibadah-ibadah yang wajib. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Juraij. Namun saya tutup dengan pelajaran yang terakhir, bahwa di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala dahulu bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, walaupun durhakanya tidak berat. Juraij melakukan kedurhakaan, durhakanya tidak berat. Bukan perkara beliau menampar ibunya, menendang ibunya, hanya beliau berijtihad, mana yang lebih saya dahulukan, salat saya atau panggilan ibu saya. Ternyata beliau salah dalam berijtihad. Kesalahan yang ringan dilakukan oleh Juraij, dan kesalahan itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melihat para wanita-wanita pelacur. Ini adalah hukuman dari Allah. Namun di zaman kita sekarang ini, itu adalah perkara yang biasa-biasa. Wal iyadzu billah. Ada orang yang mendapatkan surat kabar, berita bahwa artis fulan, artis fulana berzina. Lalu kemudian dia cari tahu, mana sih artis fulan itu? Mana sih yang fulana yang berzina itu? Dia lihat, oh wajahnya seperti ini. Ini sudah menjadi hal yang biasa. Padahal dulu itu adalah bagian daripada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman kita saat ini malah itu menjadi tontonan, menjadi suatu hal yang dicari-cari. Penasaran, mana orangnya, si ini, si fulan dan seterusnya. Ini harusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim, karena sungguhnya itu adalah bagian daripada hukuman yang Allah berikan kepada kita. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Juraij, dan semoga faidah itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian di hari Jumat ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma asli wulata umurina. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.